Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jati Purnama, PKN 2019 akan melanjutkan presentasi saya, yaitu yang selanjutnya itu mengenai sejarah kurikulum yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa. Yang pertama adalah Indonesia menerapkan kurikulum 1947. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan juga garis-garis besar pengajaran. Yang kedua ada kurikulum 1952. Bentuknya memuat 5 hal pokok, yaitu yang pertama pendidikan pikiran harus dikurangi. Yang kedua isi pelajaran harus dihubungkan dengan kesenian. Yang ketiga pendidikan watak. Yang keempat pendidikan jasmani, dan yang kelima kewarganegaraan masyarakat. Dan ada kurikulum yang ketiga, yaitu rencana kurikulum 1964 dan kurikulum 1964. Bentuknya memuat 5 hal pokok. Yang pertama, manusia Indonesia berjiwa Pancasila. Yang kedua, manpower. Yang ketiga, kepribadian kebudayaan nasional yang luhur. Yang keempat, ilmu dan teknologi yang tinggi. Dan yang kelima, pergerakan rakyat dan revolusi. Rencana pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardana. Dan yang keempat ada kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Dan yang kelima, kurikulum 1975. Ciri-ciri kurikulum ini adalah berorientasi pada tujuan menganut pendekatan integratif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon, rangsang atau jawab, dan latihan. Yang keenam ada kurikulum 1984. Adapun ciri umum kurikulum ini adalah sebagai berikut: berorientasi kepada tujuan instruksional. Pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Yang ketujuh itu kurikulum 1994. Adapun ciri umum dari kurikulum ini adalah sifat kurikulum objektif based kurikulum. Pembagian tahap pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan juga sosial. Yang kedelapan ada kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004. Depdiknas mengumumkan karakteristik KBK ialah sebagai berikut: menekankan pada ketercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kesembilan ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006.
Guru memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara berbasis dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolahnya. Dan yang terakhir, ada kurikulum 2013 atau yang sedang dijalankan sekarang. Ada 4 aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013 ini. Yang menyangkut metodologi pembelajaran yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru UKG baru mencapai rata 44,46. Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa. Kompetensi sosial harus dimiliki guru agar tidak bertindak asosial kepada siswa dan teman sejawat lainnya. Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan juga ditiru siswa. Kesiapan guru sangat urgent dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan di video berikutnya. Terima kasih.